大家晚上好，晚上好。Hari ini spesial sekali karena 老师没有用papan tulis, 没有用, nggak pakai whiteboard. Kenapa? Karena 老师 menemukan cara belajar yang baru. Jadi kita pakai gambar saja. Biar sudah ada pinnya, terus bisa belajar lebih banyak. 晚上好。嗨嗨，晚上好。Kita 35 吧，35才开始，35 ya baru mulai。今天我们要学的是 HSK 1. Kita hari ini mau belajar tentang HSK 1. Sebelumnya langsung ngomong terus kan, HSK 1, HSK. Ya enggak? Biar ada gambaran soal HSK-nya. Gimana kalau kita belajar mulai lihat-lihat soal yang HSK 1. 等一下哦, kita tunggu yang lainnya biar yang lain gak ketinggalan. Oke? Langsung mau cerita sedikit ya. Tapi ini di luar topik dari HSK sih. Jadi kalian itu tahu gak sih, orang Chinese di bulan-bulan 3 menuju ke bulan 4 itu lagi pada sibuk ngapain? Kalian coba, kalau ada teman Chinese pasti pada sibuk itu kan, apa namanya, sembahyang kuburan, ya enggak? Tapi itu ada harinya. Kalian perhatiin gak sih, orang Chinese itu yang agama Buddhis ya? Yang agama Buddhis itu sembahyang kuburannya itu setiap ada musimnya. Jadi enggak sembarangan langsung pergi, enggak. Tapi ada musimnya. Itu biasanya di bulan, mulai dari bulan 3 sampai bulan 4. Tapi itu biasanya di tanggal lunar, penanggalan Chinese. Kalian tahu kan, di China itu, bukan di China sih, kita orang Indonesia, Chinese yang di Indonesia juga pakai penanggalan Cina itu. Jadi kita pakai 2 tanggal, satu yang tanggal Cina, satu yang tanggal Indonesia, yang 2024 ini. Begitu, bahkan kita kalau ulang tahun juga ada 2 tanggal. Satu tanggal Cinanya, satu tanggal Indonesianya. Gitu. Nah, bulan 3 sampai bulan 4 itu kita ngobrol-ngobrol dulu biasa. Dan bulan 3 sampai bulan 4 itu kita sembahyang kuburan. Biasanya pergi langsung ke kuburannya, terus sembahyang, ada ya kasih persembahan kue, terus sayur-sayuran, nasi gitu. Terus ya buah-buah juga ada. Buah-buah juga ada. Terus biasanya kita sembahyang itu nggak sendiri. Jadi misalnya nih, kita sembahyang, maaf ya, nenek saya kan sudah meninggal, nenek kakek sudah meninggal. Terus biasanya kalau sembahyang itu langsung satu keluarga. Jadi semua anak cucu dari keluarga nenek atau kakek tersebut itu pergi ke kuburan nenek kakeknya untuk sembahyang. Begitu. Misalnya kita janjian sama keluarga, misalnya ngambil hari Minggu aja, biar semua keluarga bisa ikut, karena ada yang kerja, ada yang ini, ada yang itu. Jadi hari biasa nggak bisa, makanya kadang ada yang memilih hari Minggu aja biar semuanya bisa sama cucu-cucunya. Kalau ada cicinya sekalian dibawa ke sembahyang kuburan tersebut. Terus kalian tanya-tanya nggak sih, tapi ada yang sembahyang di itu apa namanya, sembahyang di vihara kayak kelenteng gitu. Sebenarnya dia bukan kelenteng. Sebenarnya dia bukan kelenteng, tapi itu kenapa ada beberapa yang di vihara, kenapa ada beberapa yang
yang di kuburan gitu, karena kalau misalnya dikubur itu biasanya di kuburan. Tapi kalau misalnya dibakar, kan kita di agama Buddhis kan ada yang dibakar. Nah kalau dibakar itu kita taruhnya abunya itu di vihara. Jadi kenapa yang dibakar? Dibakar sama dikubur itu tergantung dari keluarganya masing-masing. Ada yang karena misalnya di dalam keluarganya nggak ada anak cowok, nggak ada anak cowok, nggak ada anak cowok, terus ya nggak ada yang bisa sembayangi, ya terus taruh di vihara deh gitu. Karena kan selain di kuburan, kita juga harus bawa pulang ke rumah untuk sembahyang juga ada di rumah. Jadi setiap kali misalnya ada peringatan kematiannya, kita ada sembahyang juga, tapi di rumah, nggak langsung di kuburan. Nah kalau untuk di kuburannya, kita sembahyang 1 tahun sekali dan ada waktunya. Itu namanya Chengbing. Kalian pernah dengar nggak istilah Chengbing? Hai, kita lagi ngobrol-ngobrol tentang sembahyang orang Cina. Iya, kita ngobrol-ngobrol dulu baru kita belajar. Tenang, hari ini masih ada belajar kok. Hari ini seru banget. HSK 1. Udah 35. Oke, nah我们开始吧, kita mulai ya. Akhirnya dari kemarin langsung pengen banget loh ada kayak begini. Jadi nggak perlu tulis di papan tulis, karena kalau di papan tulis kan kalau misalnya mau next gitu kan harus hapus dulu kan, baru bisa lihat kan, baru tulis lagi, terus kayak makan waktu gitu, gimana gitu ya kan. Untunglah sekarang filter Instagram sudah ada seperti ini, jadi memudahkan kita untuk belajar bahasa Mandarin. Oh ya, sebelum kita mulai, langsung mau kasih info dulu. Haho Mandarin ada les private. Selain les private, Haho Mandarin juga ada buka program baru yaitu HSK. Nah, yang seperti hari ini kita pelajari HSK. HSK apa sih, Laoshi? HSK itu adalah Hanyu Shuiping Kaoshi. Hanyu Shuiping Kaoshi itu gunanya untuk apa, Laoshi? Hanyu Shuiping Kaoshi itu untuk misalnya kalian melamar kerja itu berguna sekali, atau kalian nggak mau melamar kerja di perusahaan Cina, tapi kalian cuman mau belajar aja, biar misalnya pas ngobrol sama orang Cina atau teman Chinanya itu nggak melulu pakai bahasa Inggris, bisa pakai Mandarin juga, mana tahu. Ya, itu bisa juga. Kalian juga bisa tahu kemampuan Mandarin kalian itu udah sampai mana sih. Kalian selama ini belajar Mandarin itu udah sampai mana kemampuannya. Nah, itu ada HSK 1 sampai HSK 6. Jadi bisa melihat juga kemampuan kalian. Misalnya kalian awal dari ujian dari HSK 1 dulu. HSK 1 dulu, oh HSK 1 saya sudah lewat. Terus kalian lanjut lagi HSK 2. Oh, berarti kemampuan saya meningkat dong. Kenapa? Karena kosakata yang dipakai di HSK 1 sampai HSK 6 itu pasti otomatis HSK 6 lebih susah. Begitu. Terus sekarang udah ada HSKK. Hanyu Shuiping Kouyu Kaoshi. Kouyu itu kayak listening gitu. Speaking. Dia kayak speaking. Kalau untuk info selanjutnya kalian boleh langsung kontak Haho Mandarinnya. Hai Erlin Wu. Wanshang-hao. Ya, hari ini kita belajar HSK 1. Kita mulai dari HSK 1 dulu. Ini sudah ada gambarnya, mari kita mulai. Oh ya, langsung lupa kasih tahu. By the way, itu untuk apa namanya? Untuk lesnya itu kita online ya, online. Kita online punya. OK， 那我们开始吧，mari kita mulai， 我们开始学习啊。打电话itu seperti kalian bisa lihat di gambar, orangnya lagi ngapain? Orangnya lagi telepon. Ya. Lagi telepon, jadi bahasa Mandarinnya ta dian hua. Ta itu arti sebenarnya itu pukul, ta itu arti sebenarnya itu pukul, dian hua itu telepon. Dian hua itu telepon, jadi ta dian hua artinya
menelepon, bukan memukul denhanya, bukan memukul teleponnya, tidak ya, tapi denhua itu telepon, menelepon gitu. Next, wo. Bisa dilihat di sini gambar kedua ya. Yang gambar kedua ya. Gimana? Yang gambar kedua ya guys. Jadi wo和女儿lebih dekat. 我和女儿 itu wo di sini, wo yang di sini tuh artinya saya, wo artinya saya, he itu dan, terus 女儿 itu artinya anak perempuan. Jadi wo和女儿 artinya saya dan anak perempuan saya. 我和女儿 artinya saya dan anak perempuan saya. Gitu. Hai Kak Syafarudin. Sorry. Ya, jadi kita udah sampai yang kedua. Wo saya, he dan 女儿 anak perempuan. 我和女儿 saya dan anak perempuan. Next ya. Di atas aja deh. Kita udah sampai yang ketiga ya. Kalian lihat di bawah. Jadi ini ceweknya lagi ngapain? Salah. Ini ceweknya lagi ngapain? Lagi minum susu kan? Susu. Kalian tahu susu dalam bahasa Mandarinnya niu nai. Makanya di sini he niu nai. He niu nai. He artinya minum, niu nai artinya susu. Jadi he niu nai, minum susu. He niu nai, minum susu. Oke, langsung ulangi lagi ya. Jadi yang pertama itu ta dian hua. Buat yang ketinggalan mungkin bisa melihat dengan lihat gambarnya udah mengerti kali ya. Telepon, menelepon. Ta dian hua, menelepon. Yang kedua, 我和女儿 saya dan anak perempuan saya. Yang ketiga, 喝牛奶 minum susu. Oke, langsung undang orang ya untuk baca ya.谁呢要读呢？ayo invite dulu. Siapa yang nonton? Yuk join. Hai Kak Syafarudin. Kenapa jadi hitam begini? Kenapa jadi merah? Oh my god. Kenapa ya ini ya? Kok jadi merah ya? Maaf ya. Filternya mungkin. Oke. Kok terkejut aja. Hai Kak Syafarudin. Baca yuk. Habis itu biar kita lanjut ke apa namanya? Slide selanjutnya. Langsung masih banyak slide. Let's go. Let's go. Langsung undang ya. Duh, maaf. Kok Maya? Wait ya, lagi hang hong. Bentar. Ini kenapa? Ada apa dengan HP-nya? Kalau kursus Mandarin minimal berapa bulan ya, Kak? Kalau kursus Mandarin minimal berapa bulan? Mungkin bisa langsung. Maksudnya kalau kursus Mandarin mau berapa bulan biar bisa lancar gitu ya? Masya Allah. Kalau berapa, langsung invite ya, biar baca ya. Kalau mau berapa bulan lancar itu tergantung pribadi sendiri ya. Tapi kalau misalnya mau les, mau nanya-nanya minimal berapa bulan untuk lesnya, bisa langsung tanya ke admin kita ya, admin Haha Mandarin. Langsung DM aja ke Instagram kita Haha Mandarin. Kak Syafarudin udah langsung invite nih, yuk join biar baca tak denhua. 3 kata ini dulu aja. Kok 3 kata? 3 kalimat ini aja.
Biar kita lanjut ke next slide. Kita lanjut ke next slide-nya. Yuk, yuk, yuk. Mau join kah? Nggak apa-apa, nggak usah buka video, nggak apa-apa. Suara aja nggak apa-apa kok. Suara aja juga nggak apa-apa. Mau coba? Komen dong, biar lo tahu. Coba di komen. Oke, nggak apa-apa deh. Mungkin masih malu. Maaf kalau gitu lah, hehehe. Oke, mengerti. Mimpai. Mishi, tidak apa-apa. Langsung baca sekali lagi ya, biar pengingat gimana cara bacanya. Ulangi sekali lagi, terus kita lanjut ke next slide. Oke? Jadi yang pertama, mungkin ikut di dalam hati boleh. Tak dian hua, telepon. Next, 我和女儿，我和女儿，我和女儿。Next, 我和女儿 itu artinya saya dan anak perempuan saya. Next, yang ketiga, 喝牛奶，喝牛奶， minum susu. Jadi kalau misal mau bilang saya minum susu, tinggal tambahin 我，我 yang di sini, 我 yang kedua ini, 我 yang kedua ini, terus jadinya 我喝牛奶。Next ya, nanti. Sesuai janji 老师, kita next go to the next slide. Kok ini bentar. Okay, we go to the next slide. Selanjutnya bentar, langsung keluar dulu, terus stop sharing dulu. Oke, kita lanjut. Kok ini nggak tidak bisa digeser. Oke lah, begitulah. Ini kenapa jadi lotionnya jadi nggak bisa digeser, maaf ya, nggak apa-apa. Yang pertama itu xia yu le. Yang pertama xia yu le. Xia yu le itu apa? Coba komen. Xia yu le. Xia yu le itu apa? Coba dari gambarnya coba dilihat, bisa dilihat itu lagi ngapain? Ada payung, terus lagi ada rintik-rintik, berarti turun hujan. Xia yu le. Xia yu le itu turun hujan. Xia yu le, turun hujan. Terus yang kedua, yang di atas langsung ini, 很高兴，很高兴，很高兴. Coba lihat gambarnya, lagi happy banget gak sih orangnya? Ceweknya ini lagi happy banget gak? 很高兴，很 itu artinya sangat, 高兴 itu senang. Jadi 很高兴 artinya sangat senang. 很高兴 sangat senang. Gitu. Jadi coba yang di atas tadi, 下雨了，下雨了. Yang kedua, 很高兴，很高兴. Oke, mungkin bisa ditulis, coba jawab pertanyaan lo. 下雨了 itu artinya apa? 下雨了 artinya apa? Soalnya habis ini kan, slide berikutnya nanti lo ada kasih kuis. Enak kan? Bagus kan? Biar sambil belajar langsung dia dikasih kuis ya. Coba lo tes. Ini 下雨了 artinya apa? 下雨了 artinya apa? 下雨了 artinya apa? Ayo, masih ingat nggak? 下雨了 artinya apa? 下雨了 artinya apa? Xia yu le. Jadi komen, tidak komen. Xia yu le artinya apa? Turun hujan. Xia yu le, turun hujan.
很高兴，很高兴artinya sangat happy, 很高兴, sangat happy. Jadi soal HSK 1 itu ya seperti ini, karena HSK 1 kan masih dasar. Cuman setelah langsung lihat lagi, rupanya dari HSK 1 dia udah nggak ada pinyin. Cuman kosakatanya itu masih bisa dibilang dasar. Jadi memang dari dasar banget. Jadi kayak xiayu lah, he ni munai lah, gitu. Jadi ini yang listening ya, lo ambil ya. Jadi ini listeningnya, dia kasih gambar. Jadi nanti ada audionya, terus nanti audionya itu buat pernyataan, misalnya xiayu le, baru nanti kalian jawab oh benar atau salah, terus dikasih gambar, misalnya kasih gambar yang ini, yang orang yang ngambil payung, bawa payung ya kan, terus hanzinya xiayu le. Nah terus nanti kalian buat itu benar atau salah gitu, sesuai audio atau enggak. Nah kalau misalnya dia bilang xiayu le tapi gambar yang lain, misalnya gambar yang senyum ini, yang senyum lebar, lebar ini, berarti salah. Nah kalian harus terus salah. By the way, bagi yang nggak tahu ujian HSK itu, bagi yang belum pernah ujian HSK, ujian HSK itu dia bukan kayak soal UN yang harus dibuletin, enggak ya. Tapi dia ada terbagi menjadi kalau nggak salah sih 3. Satu listening, satu reading, satu yang 写字写作 itu kayak writing gitu. Jadi yang itu reading itu bukan disuruh kita reading, enggak ya, tapi kita harus membaca, dia kayak ada cerita, jadi ada beberapa soal terus dia ada kasih beberapa cerita gitu, tapi bukan full cerita, jadi kayak sepenggal cerita aja, terus kita disuruh atau kalimat gitu, cuma kalimatnya panjang. Yang harus ingat itu yang HSK 5 ya. Kalau yang di HSK 5 dia ada reading, sudah ada reading, terus kita disuruh baca cerita. Hai Helena, Wanshang. Jadi kita disuruh baca terus dikasih lihat gitu loh, dikasih baca ceritanya, terus nanti ada pertanyaan di bawah, nanti ada pertanyaan, oh ini jawaban yang benar yang mana gitu, ini masuk dari cerita ini apa, ni hao Helena, ni hao. Jadi nanti ditanyain, uh, ini 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 jawabannya apa, masuk dari cerita ini apa, nah, seperti itu. Tapi kalau untuk yang HSK 1, ini contoh HSK 1 ya guys ya. Jadi dia HSK 1 dia nggak sesulit itu. Dia masih yang benar-benar ya cuma pernyataan, mungkin cuma kalimat gitu. Terus nanti kalian disuruh cari artinya. By the way, soalnya ABC ya. Jadi yang listening dia ABC. Kalau yang HSK 1 dia ABC. Hai, ni hao Rufina, ni hao, ni hao. Ni hao. Jadi untuk HSK 1 dia pilihannya sampai C, A, B, C. Jadi dia lebih sedikit, ABC, listening ABC, reading ABC, 写作, namanya 写作, writing kan. Kalau writing itu ya kita disuruh tulis, buat kalimat, susun kalimat, gitu-gitu. Soal HSK ya begitu-begitu. Jadi yang bukan kayak soal UN kita yang harus buletin, enggak. Disuruh buletin juga, tapi enggak semua. Jadi kita ada buletin, tapi ada menulis juga. Menulis Hanzi ya, menulis Hanzi. By the way, kemarin langsung yang poin dari HSK 1 sampai HSK 3 ada pinnya, maaf salah. Setelah langsung lihat lagi, soalnya kemarin langsung kan HSK-nya itu langsung HSK 5. Kalau HSK 5 emang udah pasti fix tidak ada pinnya. Tapi setelah langsung cari lagi bahannya, lihat kembali bahannya, yang HSK 1 sudah tidak ada pinnya. Tapi perlu di take note ya. Mandarinya Hanzinya itu gampang banget. Maksudnya dari dasar, benar-benar dari dasar. Jadi jangan takut bagi yang belum pernah ikut HSK, boleh coba dulu HSK 1. Sebelum coba HSK 1, tolong bimbel dulu. Soalnya sayang banget kalau misalnya nggak lewat. Mahal loh HSK. Sama kayak TOEFL mahal kan. HSK juga mahal. Soalnya kan dia ada sertifikatnya. Oke, kita lanjut. Yang slide kedua ini, 下雨了. 下雨了itu artinya turun hujan. Soalnya ada yang pegang payung, terus backgroundnya lagi turun hujan. 下雨了 artinya turun hujan. 下 itu turun,
yu itu hujan, le itu sudah. Jadi 下雨了 sudah turun hujan. Next, coba kalian lihat gambar kedua ini. Gambar kedua ini orangnya kayaknya happy banget, ya nggak sih? Bisa ketebak belum dong? 3 huruf Mandarin ini artinya apa? Ayo, ada yang bisa ketebak? Sudah bisa ketebak dong? 3 huruf Mandarin itu apa? Ayo, coba di komen. 3 huruf Mandarinnya itu apa? Coba di komen. Happy, 高兴. Jadi, 很高兴 artinya sangat senang, sangat gembira. Jadi, 很 kata yang di awal itu 很 itu artinya sangat. 高兴 itu artinya gembira. Jadi, 很高兴 artinya sangat gembira, sangat senang. Cuma 2 kosakata aja. 2 kata. Yuk, join yuk. Kita baca sama-sama yuk. Invite. Ayo. Kita baca, terus masih ada slide loh. Masih ada banyak slide. Laoshi hari ini sudah siapkan banyak sekali bahannya. Yang HSK 1 ya. Besok kita lanjutin lagi tapi yang agak panjang. Oke? Besok kita lanjut yang percakapan. Hari ini kita ini dari listening ya. Ini dari listeningnya. Hai. Hai. Bentar. Ni hao. Berarti kalau minta orang join, maaf ya, Laoshi baru aja pakai fitur ini. Terus kan, kayaknya lebih enak pakai yang ini enggak sih? Cuman dia poin minusnya dia enggak, kalau minta orang join dia langsung hilang ya. Langsung hilang. Hai, 晚上好。你好。你好。Hai Kak. Langsung hilang. Ya. Laoshi itu ya, maaf ya. Laoshi itu aja lah ya. Soalnya nggak bisa lihat kan ya? Oh iya. Iya kan? Oke deh, gimana cara ininya? Gimana cara mau di invite. Ini sebenarnya apa tadi ini? Satu lagi sih. Nggak bisa Ni hao, Rufina Widodo. Rufina ya? Iya kah? Satu lagi boleh. Maaf, kakak-kakak kalian bisa keluar, bisa tolong itu nggak jadi join live gitu, bisa nggak? Nggak tahu gimana caranya. Gimana ya caranya ya? Biar kita lanjut lagi lesson kita. Berarti harus kalian yang end live nggak jadi join ya, baru bisa ya. Soalnya dari tempat saya nggak bisa. Iya nggak bisa, langsung hilang ya. Sedih banget. Coba. Gimana ya? Bisa. Ya ampun, maaf ya gaptek banget. Maaf. Langsung share lagi ya. Mungkin bisa baca di rumah aja kali ya. Maaf ya. Rupanya nggak bisa fiturnya. Cuman bisa pas kalau misalnya minta yang lain join, invite yang lain join, dia langsung hilang backgroundnya. Ya, sayang sekali. Semoga Instagram nanti bisa ketika pas orang invite orang join live, dia bisa baca juga. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut aja ya. Mungkin kalian bisa baca-baca di rumah. Terus langsung baca sekali lagi biar kalian lebih jelas. Oke? Coba. Yang atas ya, yang paling atas ya. Xia yu le. Xia yu le. Yang bawah. 很高兴。很
高兴. Okay, we go to the next slide. Kita lanjut lagi yang selanjutnya. By the way, kalian udah tahu kan, masih ingat dong? 下雨了, turun hujan, 很高兴, sangat gembira, sangat senang. Seperti langsung hari ini, 我很高兴哦. Karena sudah bisa pakai ini, background ini, foto. Jadi memudahkan nggak sih? Jadi lebih gampang nggak sih? Ya nggak sih? 好高兴哦. Next ya. Next. Ini lebih panjang ya. Ini sudah lebih panjang. Jadi besok kita Laoshi bakalan share lagi, tapi kita pakai yang 对话, pakai yang percakapan. Makin panjang. Gak apa-apa, biar belajar banyak. Nah, nanti ini coba diperhatikan untuk 2 kalimat ini ya. Soalnya nanti di akhir nanti Laoshi mau kasih pertanyaan. Kira-kira kalian nyimak nggak? Itu bantuan kalian untuk ketik-ketik jawabannya di komen. Oke, mari kita mulai. Yang atas ya guys ya. 今天天气很冷. 今天 yang atas itu, 今天 bisa kelihatankah pinginnya sama hanzinya? Di tempat Laoshi jelas ya. Di tempat kalian jelaskah? Oke, Laoshi lanjut. Kalau nggak jelas mungkin bisa, mana yang nggak jelas mungkin nanti Laoshi bisa coba besok-besokannya biar Laoshi buat lebih besar atau gimana biar kalian lihatnya lebih enak gitu, biar lebih jelas. Oke, kita lanjut. 今天天气很冷. 今天 artinya hari ini, 今天 artinya hari ini, 天气 artinya cuaca, 天气 artinya cuaca, 很冷, 很冷 itu dingin, 很冷 dingin, 冷 itu dingin, 很 itu sangat, jadi 很冷 sangat dingin, 很冷 sangat dingin, maaf. Oke, lanjut ya. Laoshi baca sekali lagi. 今天天气很冷. Cuaca hari ini sangat dingin. 对, cuaca hari ini sangat dingin. 对，谢谢 Rifka. Cuaca hari ini sangat dingin. Ingat ya, cuaca hari ini 今天天气很冷 artinya cuaca hari ini sangat dingin. Next, yang kedua. Kalimat yang kedua. 现在是10点10分. 现在是10点10分. 现在 itu sekarang. 现在 artinya sekarang. 是 artinya adalah. 是 artinya adalah. 10点 jam 10. 10点 jam 10. 10分itu artinya menit, 10 menit. Jadi dia hari ini, sekarang adalah jam 10 menit. Jam 10 lewat 10 menit. Sekarang adalah jam 10 menit. Gitu. 10点10分. Oke. Ini masih, by the way, ini masih HSK 1 ya. Ini masih HSK 1. Ini Laoshi ambilnya yang dari listening juga. Listening yang part 2. Tadi yang part 1 itu kata-katanya pendek aja. Terus dia ada gambarnya. By the way, ini ada gambarnya juga. Tapi nanti ini bakalan disuruh pilih. Jadi nanti orang di audionya nanti sebutin kalimat sepanjang ini, kalimat ini. Terus nanti kalian lihat ABC. Kalian pilih mana yang paling tepat dengan audionya. Gitu. Kalau tadi kan dia agak pendek, kalimat juga sih, cuma dia agak pendek. Terus dia kalau yang tadi itu bukan disuruh pilih, tapi kalau yang tadi itu, yang pendek itu, kita harus centang ngerti nggak? Checklist. Maksudnya kalau misalnya di audio dengan yang digambar benar, kita harus checklist buat tanda benar. Kalau misalnya salah, kita buat tanda salah. Gitu. Kalau nggak sesuai audio dengan yang di kertas ujian kita itu, soal yang dikasih ke kita. Oke, Laoshi baca sekali lagi ya. 今天天气很冷. 今天天气很冷. Cuaca hari ini sangat dingin. 现在是10点10分. 现在是10点10分. Sekarang jam 10 lewat 10. Oke.
Kita lanjut ya. Kalian ada yang mau screenshot nggak? Udah ngerti kah? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke next slide. Kayaknya besok langsung harus sediain lebih banyak bahan deh. Kayaknya kalian lebih antusias dengan yang ini, iya nggak sih? Kalian coba komen, kalian lebih suka yang seperti ini atau yang di papan tulis, yang kemarin-kemarin, seperti kemarin-kemarin di papan tulis. Yang seperti ini atau di papan tulis? Udah, Laushe. Udah, udah, udah apa? Udah apa ya? Oh, maaf Helena. Iya ya. Aduh maaf. Sorry, ini otak banyak pikiran kayaknya. Screenshot. Oke, yeay, 谢谢 Helena. Good, 很好. Bagus, bagus. By the way, Langsung sengaja nggak mau tulis bahasa Indonesianya ya. Di slide-nya ini, di gambarnya ini. Biar kalian bisa tulis sendiri. Kalau misalnya mau itu, biar take note sendiri, catat sendiri. Biar kalian sambil catat, biar bisa langsung masuk ke otak. Biar ingat. Kalau misalnya langsung kasih belak-belakan gitu, hari ini belajar, besok udah lupa. Ya nggak sih? By the way, komen dong, kalian lebih suka yang seperti ini, yang seperti background begini, atau yang seperti biasa langsung tulis di papan tulis. Ya, komen dulu, baru kita ke next slide. Kita lanjut ke nextnya. Komen dong, lebih suka yang papan tulis atau yang seperti ini. Atau kalian mau langsung mix gitu. Jadi yang Rabu, begini langsung. Iya ya, begini kan. Langsung juga setuju sih, begini sih. Ya, akhirnya menemukannya juga. Kayaknya begini lebih jelas nggak sih? Ya nggak sih? Soalnya kalau yang gini aja, Rufina, Kak Rufina Widodo. Ya, begini aja kan. Iya, soalnya kalau yang papan tulis, dia tulisannya kecil, terus nggak ada gambar, terus kayak nggak menarik nggak sih? Susah dimengerti juga nggak sih? Ya nggak kalau di papan tulis. Kalau di sini kan enak. Oh, tulisannya besar, terus ada pin-nya jelas, ya nggak? Oh, Oke, we go to the next slide. Kita lanjut. By the way, ini kalian udah ingat belum? Soalnya nanti pertanyaannya tentang ini dua. Pertanyaannya tentang ini dua. Kalimat ini dua. Kalimat yang pertama tadi apa, Hayo? Tadi Rika sempat komen. Masih ingat ya? Harus kalian ingat ya. 今天天气很冷. Hari ini cuacanya sangat dingin. Cuaca hari ini sangat dingin. Gitu. Yang di bawah, yang ini. 现在是10点10分. Tolong diingat. Soalnya nanti questionnya langsung kasih kuis pertanyaan yang tentang ini dua. 现在是10点10分. 现在是10点10分. Sekarang adalah jam 10 lewat 10 menit. Oke? Sesuai janji langsung. Kita next. 等一下哦，大家。Nah, Langsung nggak mau kasih tahu. Langsung cuma baca aja. Coba kalian pilih A, B, C. Oke? 今天天气很冷. 今天天气很冷. Ya, yang mana? Coba di komen. Coba di komen. Langsung tunggu. 我等你们哦. Komen. Ini ada 3 pilihan ya by the way. Jadi A, B, C. Jadi kalau misalnya kalian ujian HSK, jadi kira-kira begini. Jadi nanti, tapi dia nggak berbentuk tulisannya. Nantinya dia ini soalnya langsung ngambilnya dari listening punya, listening yang pendengaran. Bahasa Indonesia apa ya listening? Itu deh. Jadi nanti ada audionya, terus nanti audionya bilang bakalan diulang sampai 2 atau 3 kali gitu. Oke, hold on. Helena, bentar, nanti langsung kasih tahu, langsung cerita dulu, oke? Jadi nanti di audionya itu bakalan ulangin kalimatnya 2 sampai 3 kali. Kalau nggak salah, kalau yang dulu di HSK 5 sih dia 2 kali aja. Tapi kalau HSK 1 mungkin karena dasar bisa diulang 2 kali juga, cuman dia agak lambat. Jadi kalian tahu nggak sih orang China itu
orang Cina itu RRC itu kalau ngomong cepet kali, nah kadang nggak jelas gitu nggak sih, kalau nggak biasa dengar bakalan nggak jelas ngomongnya apa gitu kan. Nah kalau di HSK 1 bedanya, HSK 1 sampai HSK 6, HSK 6 itu bakalan cara ngomong mereka di audio itu bakalan cepet banget, seperti biasa orang China, speednya itu kecepatan ngomong mereka itu seperti RRC sana, jadi mereka nggak perlambat. Nah, kalau yang bedanya dengan HSK 1, HSK 1 tuh ngomongnya nggak gitu cepat. Jadi mereka perlambat speednya. Nah, kalau HSK 5, dia dia udah agak cepat tentunya dari HSK 1 gitu. Jadi HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, speed audio mereka itu beda-beda gitu. Jadi makin tinggi HSK-nya, makin susah karena mereka ngomong cepat-cepat. Untuk HSK 5 aja mereka udah di audionya ya, untuk listeningnya ya, mereka itu udah cepet banget, nggak sampai banget sih, cepet. HSK 6 cepet banget. Gitu. Jadi kira-kira nanti untuk HSK 1 untuk audionya, untuk listeningnya kira-kira begitu. Nanti di audionya bakalan ngomong 今天天气很冷，今天天气很冷. Nah, kalian nanti jawab. Kalian nanti pilih A, B, atau C. By the way, Helena udah jawab. Ya, benar. Jawabannya A. Satu lagi Rufina ya. Rufina, coba jawab. Kak Rufina, coba jawab. Karena leng itu kan tadi dingin ya. Leng itu kan tadi dingin. Pakai mantel nggak sih? Kalau di Medan bilangnya mantel sih. Pakai mantel. Terus yang B itu malah pakai baju yang tipis, nggak mungkin dong dia merasa dingin, ya nggak sih? Kalau C apalagi? Langsung ye, tuh korek. Benar-benar. Yang C itu pakai dasi, terus pakai kemeja tipis banget, nggak mungkin dong dia merasakan dingin, ya nggak sih? Yang menggambarkan hari ini cuaca sangat dingin, pasti A dong, ya nggak? Gampang ya, karena HSK 1 dia gampang aja. By the way, kalian penasaran nggak sih? Titik ada bulatan di samping akhir kalimat. Tadi yang sebelumnya juga ada bulatan di samping di akhir kalimat itu. Kalian penasaran nggak itu apa? Ada yang bisa jawab? Langsung itu apa? Tadi langsung udah keceplosan sebut. Ada yang bisa jawab langsung? Ada yang penasaran? Coba komen aja. Ngapain sih tuh bulatan kecil, ganggu aja mungkin. Yang ini di Hanzi yang leng itu di tulisan Mandarinnya, terus di samping leng itu kan ada bulatan kecil nggak? Ada bulatan kecil seperti ini. Wait, bentar, di HP langsung bisa nggak ya? Ini ada nggak? Ada kelihatan nggak? Di Hanzi-nya, terus di sampingnya ada bulatan kecil yang langsung baru kirim. Ada nggak? Ada nggak? Kelihatan kah? Di tempat kalian gambarnya nggak kepotong kan ya? Kalian lihat full kan ya? Yes, itu titik. Titik dalam Mandarin harus tulisnya bulat seperti itu. Tapi bulatannya jangan terlalu besar. Kecil aja. Kelihatan kok. Oke, nggak tegur. Untunglah nggak terpotong. Takutnya kepotong. Ya, itu benar. Itu titik. Jadi ingat ya, titik dalam bahasa Mandarin. Kalau kalian perhatiin, langsung selalu tulis titik dalam bahasa Mandarin sebesar itu. Kenapa? Bulat-bulat seperti itu. Kenapa? Emang seperti itu tulis titik dalam bahasa Mandarin. Jadi kalau seperti yang di Indonesia kan seperti ini ya, benar nggak? Titik. Cuman titiknya benar-benar titik aja. Tapi titik dalam bahasa Mandarin emang bulat seperti itu, bukan lebay, tapi emang seperti itu cara penulisannya. Okay, we go to the next page. Kita lanjut lagi. Ayo, kira-kira masih ingat nggak kalimat yang kedua? Ini tentang jam. Oh my god, tentang jam. Langsung bacain ya, langsung bantu bacain. Kalian coba mikir-mikir dulu, A, B, atau C. 现在
是10点10分，现在是10点10分. Ya. Jadi nanti audionya bakalan ngulang sampai 2 kali. Terus nanti kalian lihat yang dia bilang sama yang di gambar itu mana yang benar, A, B, atau C. Ini agak susah ya, soalnya kalian harus lebih teliti. Jangan agak susah nggak sih? Coba bantu Lao jawab A, B, atau C. Terima. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? 现在是几点? Hai Kak Refni makan. Kak Refni. Coba bantu Lao jawab. Lao nggak mau jawab dulu. Coba semuanya jawab dulu. Mumpung cuman mumpung masih 3 orang maksudnya. Masih sedikit yang join live. Ayo coba jawab dulu. Rufina, Kak Rufina, coba yang mana? Kita tunggu Kak Rufina. Baca ulang lagi ya. 现在是10点10分. 现在是10点10分. By the way, speed 老师 pas ngomong cepat nggak? Kecepatan nggak? Kalau kecepatan kalian boleh komen loh, biar 老师 buat speednya jangan kecepatan kayak kereta api. 老师 ngomong kecepatan nggak sih? Kalau kecepatan kalian boleh komen. 老师 ngomongnya cepat sekali. Ayo, 还有一个还没有回答我，谁呀？Revina ya? Oh, Rufina, maaf. Kak Rufina, nggak kecepatan, pas. Oke, sip. Kak Rufina, hayo. 你还记得吗? Masih ingat nggak? Kak Rufina masih ingat nggak? 现在是10点10分. Coba komen jawabannya A, B, atau C. B. Oke, hold on. Coba kita lihat artinya. 现在 tadi artinya sekarang. 是 adalah 10点. Aduh, kenapa ini filter ada? Maaf. 现在 sekarang. 是 adalah 10点. 10点 itu jam 10. 10分 10 itu 10. Jadi 10分 menit ke 10. Jadi 现在是10点10分. Jam 10 lewat 10. Gitu. Jadi jawabannya ABC. Kak Rufina masih B. Kalau yang B kan jarum pendeknya di 3, jadi bukan jam 10. Kalau yang C, jarum pendeknya di angka 7. Jadi dia bukan jam 10, berarti A ya Laoshi. Yes, 对了. Ya, benar. A jawabannya. Soalnya di audio kalimatnya begini. 现在是10点. Ingat ya, 10 itu artinya 10. 10 artinya 10. Jadi jam 10 lewat 10. Berarti yang A, karena jarum pendeknya di 10. Gitu. Measure. Udah bagus kok, dari 2 soal bener 1 soal is okay. Oke. Karena slide Laoshi sudah habis, kita review lagi dari awal ya. Yeay, Helena, betul semua. Yeay, 很好哦. Besok lagi ya, coba lihat besok kalian betul berapa. Besok langsung kasih kuis lagi. Setelah kita belajar, langsung kasih kuis lagi. Yeay. Seru ya? Ya, kayak gini lebih seru nggak sih? Kita mengulang. Sebelum launch and live, kita mengulang lagi ya. Biar ingat. By the way, Haha Mandarin ada les private online. Terus ada kursus HSK juga. HSK 1 sampai HSK 6. Kalau kalian penasaran gimana
gimana pakainya, gimana itunya, dan lain-lain sebagainya, kalian bisa langsung DM Home Mandarin. Oke, next kita lanjut. Bukan lanjut, kita review lagi sebelum Launch and Live. Oke, yang pertama, 打电话. 老师 bacanya agak lambat ya. 打电话. 打电话. Menelepon. 打电话. Menelepon. Yang kedua, ini nggak tahu ya kenapa gambar langsung nggak bisa digeser. Tadinya bisa digeser biar kalian nggak bingung. Tapi harusnya nggak bingung sih. Langsung sebutkan ya. Jadi ini coba lihat yang gambar kedua. Gambar kedua itu ada mama sama anaknya, ya enggak? Jadi, 我 saya. Jadi ini yang ngomong mamanya. 我和女儿 我和女儿 saya dan anak perempuan saya. 女儿 artinya anak perempuan, 和 artinya dan, 我 artinya saya. Jadi 我和女儿 saya dan anak perempuan saya. Next ya. Next ya. 喝牛奶 喝牛奶 喝 artinya minum, 牛奶 artinya susu. 喝牛奶 minum susu. 喝 yang kedua 我和女儿 我和女儿 yang pertama 打电话 打电话 next yang tadi baru join pas slide ini 下雨了 yang pertama 下雨了 下雨了 artinya turun hujan. Ingat ya, 下雨了 artinya turun hujan. 很高兴 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 artinya sangat senang. 很高兴 yang kedua 很高兴 yang pertama 下雨了下雨了 next ya. Kalian udah screenshot? Kalau misalnya kalian belum screenshot yang di mana, bisa info. Nanti langsung buka lagi, nggak apa-apa. Ya, ini yang kalimat. Ini yang kalimat. 今天天气很冷。今天天气很冷。今天 hari ini 天气 cuaca 很冷，很 itu sangat, 冷 itu dingin. Jadi 今天天气很冷。cuaca hari ini sangat dingin. cuaca hari ini sangat dingin. 今天天气很冷。Kalimat yang kedua ya. Kalimat yang kedua ya. 现在是10点10分。现在是10点10分。现在 itu sekarang. 是 itu adalah 10, 10. 点 itu untuk jam. Jadi 10点 artinya jam 10. 10点 artinya jam 10. 10分 10 menit. 10 menit. Ingat ya, 10 artinya 10, 分 menit. Jadi ingat ya, 点 itu jam, 分 itu menit. Jadi kalau misalnya kalian mau ubah, misalnya ngomong-ngomong jam 2, tinggal ubah aja. Berarti 2点. Misalnya jam 2, lewat 10 menit. 2点10分. Kalau misalnya kalian mau bilang jam 3, tinggal ubah aja. 3 dalam bahasa Mandarinnya 3. Jadi 现在是3点10分。现在是3点10分。Sekarang adalah jam 3 点, jam 3 lewat 10. Gitu. Oke. Untuk yang ini, kita bisa lanjut ya. Untuk gambar yang ini tadi jawabannya A. 今天天气很冷. Hari ini cuacanya sangat dingin. Jadi kalau misalnya panas, ada yang tahu nggak? Belakangan ini Medan, maksudnya tinggal di Medan,
Kalau di Medan panas banget. Panas. By the way, Jakarta banjir, tapi untungnya di sini nggak banjir, tapi panas banget. Panas gak sih? Jadi panas dalam bahasa Mandarinnya re, leng. Dingin, lawan katanya re, panas. 我很热, saya panas sekali. 我很热, saya panas sekali. Gitu. 我很热. Atau kalian bisa juga ganti yang lengnya jadi re. 今天天气很热. 今天天气很热. Hari ini cuacanya sangat panas. Atau cuaca hari ini sangat panas. Ya nggak sih? Kalian merasa nggak? Untungnya hari ini ada hujan. Dari siang sampai ke sore ada hujan. Untungnya. Kalau nggak pagi tadi, terik banget. 今天天气很冷. Next ya. Ini tentang jam. Tentang jam agak susah kan ya? Sedikit mungkin. Sedikit. Oke. Kita lanjut. 现在是10点10分. Ingat. 现在是10点10分. Sekarang adalah jam 10 lewat 10. Yang A. Kita gimana kalau kita bahas yang B? Kita bahas yang B ya. Yang B coba. Kalian tinggal ubah aja. D-nya masih sama, fen-nya masih sama. Iya, semuanya itu yang panjangnya semuanya di angka 2. Berarti fen-nya tidak perlu diubah karena masih tetap 10分. Fen-nya masih tetap 10分. Untuk jamnya, coba. 3 dalam bahasa Mandarin apa? Tadi kini Lausha ada bilang deh. Hai Tio Ruli. Tadi Lausha ada bilang. Coba kalian lihat. Coba kalian menerka. 3. Kalau jam 3 apa bahasa Mandarinnya? Jam 3. Jam 3 apa bahasa Mandarinnya? Coba. Jam 3. By the way, ini udah jam 11.30 ya. By the way, yang bagi yang puasa, maaf ya. Dari tadi langsung minum terus. Kalian udah buka puasa? Kalian udah buka puasa atau udah buka puasa lah ya? Jam 11.30. 3点. Oh my god, 对了，很好哦 Helena, 对了，3，对了，3 dalam bahasa Mandarinnya 3. Kristen 老师 ，OK， kakak. Iya, Lausha dari tadi minum terus. Mana tahu ada yang puasa, maaf ya. Lausha bilang maaf dulu. Tapi Lausha nggak tahu jam segini udah masih buka atau udah nggak boleh makan dan minum. Saya non. Oke, Rafina. Kak Rafina. 我们继续哦。3 benar. Tadi yang dijawab sama Kak Helena sudah benar. 3点10分. Jadi fen-nya itu masih sama karena angka panjangnya masih di 2. Jadi 3点10分. Jadi depannya sama semua. 现在是3点10分. Sekarang adalah jam 3 lewat 10. Yang C. Satu lagi. Terakhir. Yang C coba. Angka pendeknya kan ditujukan. Berarti 7 dalam bahasa Mandarinnya apa? Lausha pernah ajarin, kalau yang rajin join live Lausha ada. Lausha udah pernah ajarin angka dari 1 sampai 100. Ayo. 7 dalam bahasa Mandarinnya. Helena pasti tahu sih. Soalnya setiap Lausha live pasti Helena ada temenin. Dari awal live sampai sekarang. Ciciwa Helena. Teman-teman yang lain jangan lupa ya. Oh my god, Rufina, 对了, Qi. Terus penulisan pinginnya juga benar. 对, Qi, QE, pakai QE. Benar. 对了, 很好哦. Bagus. Jadi, D-nya masih sama, 10 分-nya masih sama. Jadi tinggal ubah aja yang dari 10 itu jadi Qi. Jadi 现在是7点10分. 现在是7点10分. Sekarang jam 7 lewat 10. Yeay. Cici oh. Live Lausha sampai di sini. Besok kita live lagi ya, tapi mungkin lebih panjang lagi.
Kita lanjut lagi yang HSK 1, masih HSK 1. Jadi kita habisin dulu HSK 1 paket yang HSK 1. Kalau udah satu paket habis, kita lanjut lagi yang HSK 2 dan begitu seterusnya. Oke? Oke. Taca, Wan An itu good night. Xie Taca. Terima kasih semua. Bentar, aku stop sharing dulu. Oke. Xie Taca, bye bye. Wan An.